rekam ya? Atau belum? Belum sih. Udah mulai? Udah di record. Udah. Oke, oke. Sebentar. Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini saya Chandra Wijaya akan menjelaskan soal nomor 4 terkait mana sih soalnya? Astaga, sebentar guys. Astaga, oke nggak bisa dibuka juga dong. Sorry, sorry. Pak, sorry suaramu putus-putus. Iya, bentar. Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan eh, video branding, bagaimana kita melakukan branding untuk mengatasi permasalahan yang terkait pada nomor 3. Baik, pada poin pertama yaitu analitik deskriptif. Analitik deskriptif adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data historis untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu bisnis atau sistem. Dalam konteks e-commerce, analitik deskriptif digunakan untuk melihat dan memahami pola perilaku pelanggan di masa lalu, seperti frekuensi pembelian pelanggan, nilai transaksi, yaitu besar kecilnya belanja, waktu terakhir pelanggan aktif, produk atau kategori yang sering dibeli, interaksi pelanggan di aplikasi atau web, pelanggan yang hanya belanja sekali atau tidak membeli, lalu penurunan jumlah transaksi dalam waktu tertentu, dan meningkatkan jumlah pelanggan yang uninstall aplikasi. Misalnya dari data ditemukan bahwa 60% pelanggan yang hanya belanja satu kali dan tidak pernah login lagi selama 2 minggu cenderung berhenti menggunakan layanan. Informasi ini membantu perusahaan mengidentifikasi siapa saja pelanggan yang aktif, pasif, dan hampir churn. Lalu untuk poin kedua, yaitu analitik diagnostik, adalah proses menganalisis data untuk menjawab pertanyaan mengapa sesuatu terjadi. Pada analitik deskriptif yang tadi menjelaskan apa yang sudah terjadi. Nah, pada analitik diagnostik membantu menemukan penyebabnya. Untuk memahami alasan atau faktor utama di balik sebuah kejadian atau perubahan, seperti kenapa pelanggan berhenti menggunakan layanan atau churn, perusahaan bisa menggunakan berbagai metode untuk mengetahui permasalahannya, seperti survei pelanggan untuk tahu alasan mereka puas atau tidak puas. Lalu analisis ulasan dan komplain apa saja yang sering dikeluhkan. Lalu ada analisis korelasi. Ini adalah metode untuk mencari hubungan antara dua hal. Dalam konteks churn, perusahaan ingin tahu apakah ada pola statistik yang menunjukkan penyebab pelanggan berhenti. Misalnya, apakah keterlambatan pengiriman berhubungan dengan churn, dan apakah rating aplikasi yang buruk membuat pelanggan tidak ingin membeli kembali. Nah, untuk poin selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Bayu. Baik, selanjutnya adalah analitik prediktif. Dalam dunia bisnis, kehilangan pelanggan seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba, namun perlahan. Mereka mulai jarang bertransaksi, tidak lagi merespon promosi, dan akhirnya menghilang tanpa kita sadari. Dengan analitik prediktif, kita dapat memanfaatkan machine learning untuk mendeteksi potensi churn lebih awal. Model ini menganalisis data seperti frekuensi pembelian, interaksi layanan, hingga respon promosi terhadap pelayanan untuk mengidentifikasi pelanggan yang paling berisiko. Hasilnya, perusahaan bisa melakukan intervensi secara terarah dan efisien sebelum kepercayaan benar-benar hilang. Inilah bentuk branding modern, bukan hanya soal tampil menarik, tapi kemampuan untuk membaca dan merespon kebutuhan pelanggan secara tepat waktu. Lalu selanjutnya adalah analitik preskriptif.
Setelah mengetahui siapa yang paling berisiko, langkah selanjutnya adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Analitik preskriptif merekomendasikan tindakan optimal berdasarkan hasil analisis sebelumnya, mulai dari penawaran personal seperti diskon khusus, program loyalitas, hingga peningkatan kualitas layanan. Semuanya diarahkan pada pelanggan yang paling membutuhkan perhatian. Strategi ini bukan hanya reaktif, tapi juga proaktif, memungkinkan perusahaan merancang retensi yang cerdas dan tepat sasaran. Efeknya intervensi menjadi lebih efektif, biaya lebih efisiensi, dan kepuasan pelanggan meningkat secara signifikan. Lalu yang terakhir ada analitik kognitif. Analitik kognitif adalah level lanjutan yang menggabungkan kekuatan AI dan machine learning untuk memahami perilaku pelanggan secara menyeluruh. Teknologi ini mampu mengenali sentimen pelanggan secara real time, memberi rekomendasi produk berdasarkan preferensi tersembunyi, dan mendeteksi potensi churn dari berbagai kanal, termasuk media sosial. Didukung chatbot dan asisten virtual, brand kini dapat hadir secara personal dan responsif. Dengan pendekatan kognitif, pengalaman pelanggan tidak hanya dioptimalkan, tapi juga ditingkatkan secara inovatif, mendorong loyalitas yang lebih kuat dan retensi yang lebih berkelanjutan. Sekian beberapa poin video branding terkait permasalahan pada soal nomor 3. Eh, Sekian jawaban dari nomor 4 dari grup 2. Sekian dan terima kasih.